Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dan solusinya. Mula-mula, kita akan membahas tentang pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan atau peluang pekerjaan yang tersedia di suatu negara atau wilayah bagi tenaga kerja yang siap bekerja. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perkembangan industri. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja serta mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja mencakup angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, mencakup pekerja dan pengangguran terbuka. Nah, selanjutnya yaitu ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam definisi ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja sebelum masa kerja antara lain pemagangan dan pengumuman lowongan kerja. Tenaga kerja selama masa kerja antara lain perlindungan kerja, upah atau gaji, jaminan sosial dan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Tenaga kerja sesudah masa kerja antara lain pesangon dan pensiunan atau jaminan hari tua. Berikutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan penduduknya. A. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang mampu dan sanggup bekerja, baik sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Biasanya berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Contohnya petani, pedagang, guru, dan buruh. B. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah penduduk yang tidak mampu atau tidak mau bekerja meskipun ada kesempatan kerja. Umumnya berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun. Contohnya anak-anak, lansia, dan pensiunan. Yang kedua, berdasarkan kemampuan atau kualitasnya. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Contohnya dokter, guru, dosen, pengacara, dan insinyur. B. Tenaga kerja terlatih atau terampil. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan dari latihan, kursus, atau pengalaman kerja, tidak selalu dari pendidikan formal. Contohnya sopir, montir, juru masak, teknisi, dan desainer. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi atau keahlian khusus dan hanya mengandalkannya tenaga fisik saja. Contohnya itu buruh, tukang sapu, kuli bangunan, dan pembantu rumah tangga. Yang ketiga, berdasarkan status pekerjaannya. A. Pekerja lepas atau freelance.
Pekerja lepas atau freelance adalah orang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat oleh perusahaan tertentu. Contohnya penulis lepas dan desainer freelance. B. Pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian tertulis. Contohnya karyawan proyek dan tenaga honorer. C. Pekerja tetap. Pekerja tetap adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan dengan waktu tidak terbatas. Contohnya pegawai negeri dan karyawan tetap perusahaan. Yang keempat, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. A. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Contohnya operator mesin, tukang bangunan, dan buruh pabrik. B. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak ikut langsung dalam produksi tetapi mendukung dan mengawasi jalannya produksi. Contohnya manajer, analisis, desainer produk, dan staf administrasi. Yang kelima, berdasarkan jenis pekerjaannya. A. Tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang bekerja langsung di lapangan dan sering berhubungan dengan masyarakat atau pelanggan. Contohnya sales, penyuluh, dan petugas survei. B. Tenaga kerja pabrik. Tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang bekerja di pabrik untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya buruh pabrik dan teknisi mesin. C. Tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor adalah tenaga kerja yang bekerja di lingkungan kantor dan mengurus hal administratif atau manajerial. Contohnya akuntan, HRD, sekretaris, dan admin. Yang keenam, berdasarkan fungsi pokoknya. A. Tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja bagian produksi adalah tenaga kerja yang bertugas membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pekerja bagian produksi pabrik. B. Tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bertugas menjual dan mempromosikan produk kepada konsumen. Contohnya sales dan staf marketing. C. Tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Tenaga kerja bagian umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang mengurus kegiatan administrasi, keuangan, dan manajemen perusahaan. Contohnya sekretaris, staf legal, dan bendahara. Yang ketujuh, berdasarkan sifatnya. A. Tenaga kerja jasmani atau fisik. Tenaga kerja jasmani atau fisik adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan tenaga tubuh dalam bekerja. Contohnya tukang bangunan, kurir, dan sopir. B. Tenaga kerja rohani atau non-fisik. Tenaga kerja rohani atau non-fisik adalah tenaga kerja yang lebih mengandalkan kemampuan berpikir, ide, dan kreativitas. Contohnya manajer, psikolog, konsultan, dan dosen. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama.
Permasalahan yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk Indonesia yang besar seharusnya menjadi potensi pembangunan ekonomi. Namun, kenyataannya tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan lapangan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap dan menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Masalah yang selanjutnya adalah mutu tenaga kerja yang rendah. Rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih terbatas. Akibatnya, produktivitas kerja rendah, biaya produksi menjadi tinggi, dan daya saing produk Indonesia menurun di pasar global. Hal ini juga berdampak pada rendahnya upah tenaga kerja dibandingkan dengan negara yang lain. Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja di Indonesia masih belum merata. Sebagian besar tenaga kerja terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah lain kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Akibatnya, banyak pengangguran di wilayah padat penduduk, sementara sumber daya alam di daerah lain belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan yang terakhir adalah pengangguran. Masalah pengangguran semakin kompleks karena lapangan kerja yang terbatas tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja. Kondisi ini diperparah oleh pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi dan juga pandemi, yang membuat banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya. Bahkan, pesangon yang diterima seringkali tidak sesuai atau bahkan tidak dibayarkan. Nah, itu dia beberapa permasalahan ketenaga kerjaan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Tapi tenang, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yuk kita dengerin penjelasan selanjutnya yang akan membahas mengenai solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, kita akan membahas solusi yang bisa ditawarkan atas berbagai permasalahan tenaga kerja. Langkah yang pertama yaitu dengan mengembangkan industri padat karya. Industri ini banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan mesin, sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Contohnya, pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selanjutnya ada job fair atau bursa kerja. Acara ini mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang sedang membuka lowongan. Nah, melalui job fair ini, perusahaan bisa menemukan calon karyawan terbaik dan para pencari kerja mendapatkan peluang pekerjaan baru. Solusi yang berikutnya adalah program transmigrasi. Program ini merupakan pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Program ini juga membantu pemerataan kesempatan kerja sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di kota besar. Yang selanjutnya yaitu memberikan pelatihan tenaga kerja. Pemerintah juga harus menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat. Dengan pelatihan ini, para peserta diharapkan menjadi tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja. Selanjutnya ada juga program magang. Program magang merupakan kerja praktik bagi siswa dan mahasiswa di perusahaan. Program ini membantu mereka mengenal dunia kerja secara langsung sehingga bisa menjadi lebih siap ketika benar-benar bekerja nanti. Dan yang terakhir yaitu berwirausaha. Setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan berani memulai usaha. Wirausaha mendorong kita untuk kreatif, inovatif, dan mandiri dalam membangun ekonomi. Jadi, ada banyak cara untuk mengurangi pengangguran, mulai dari pengembangan industri padat karya hingga berwirausaha. Yuk, kita jadi generasi yang produktif dan siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa.